Iya, jadi sebetulnya mencintai sesuatu itu harus berdasarkan apa yang Allah punya mau. Seperti kita mencintai Nabi, ini harus totalitas. Cuman maksud totalitas cinta kepada Nabi bukan maknanya hidup a priori. Enggak boleh mencintai istri, enggak boleh mencintai anak, enggak boleh mencintai teman dan seterusnya, bukan begitu. Tapi jadikan cinta kepada istri merupakan adalah cinta kepada Nabi, dengan arti apa yang Nabi ajarkan sebagai kita suami kepada istri, sehingga Allah bakal mencintai kepada kita. Begitupun juga kepada pekerjaan dan seterusnya. Artinya jangan sampai menyukai pada bisnis yang kita kerjakan melebihi daripada kecintaan kepada Allah. Maknanya jangan sampai bisnis yang kita kerjakan mengakibatkan lupa dari apa yang Allah suruh lewat lidahnya nabinya. Sehingga bagaimana dalam bisnis ini, zakatnya bagaimana dalam berbisnis ini juga harus masuk pada tataran yang harus kita pikirkan. Jadi bisa saja mencintai sesuatu bila berlebihan, artinya daripada mencintai Allah, maknanya mencintai sesuatu menyebabkan lupa kepada Allah. Tapi kalau mencintai sesuatu menyebabkan menjadi dekat dengan Allah, silakan saja yang kayak begitu. Contoh Idris Sardi namanya, tukang pegang biola ya, biola. Ketika memahami suara ini yang membuat asik ini Allah, bukan saya, maka makin dia main biola makin kuat kecintaannya kepada Allah. Maka hasil dari biolanya dia didemenin banyak orang karena dia jiwanya dengan Allah. Seperti Roma lah, Roma setiap lagu dijadikan media untuk dekat dengan Allah, maka lagunya menjadi abadi karena berangkat dari kecintaan kepada Allah. Makin asik dia, makin asik, makin asik. Oleh karena itu jangan sampai kita mencintai istri kita melebihi kecintaan kita kepada Allah. Kayak bagaimana? Istri kita nggak sholat, diam saja, itu namanya mencintai istri melupakan Allah. Mestinya kalau kita cinta sama istri disadarkan, ketika waktu sholat diingatkan untuk sholat dan seterusnya. Ini yang paling pokok. Keberkahan akan dicabut bila mana kita menyalahi prosedur yang ada. Contoh begini, dan ini orang yang suka keliru. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, innal abda la yukhramu minar rizki bidzambil ladzi yusib. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya, dihampakan rezekinya tersebab salah dosa yang dia kerjakan. Nah, ini yang kita harus pahami. Dosa apa ini yang dikerjakan yang menyebabkan rugi? Tergantung daripada urusan rezekinya. Dagang umpama, dagang nggak ada hubungannya dengan sholat. Ini yang harus difahami. Dagang artinya hubungan dengan sholat. Orang nggak sholat bisa saja dagangnya untung. Begitu. Karena hubungan dagang ini kesalahannya bukan di sholat. Kesalahannya menipu nggak dia. Begitu. Ketika dia dagang menipu. Nah, menipunya inilah yang menyebabkan bisnisnya dia, rezeki dia menjadi seret. Tidak ada hubungannya dengan sholat yang dia kerjakan, tapi dengan menipunya. Ketika dia dagang dengan jujur, seperti kayak Indomaret, Alfamart terbuka, gue mau dagang sekian, gue pengen ngambil untung sekian, maka gue jual sekian. Lu berani lu ambil, lu gak berani lu taruh. Maka orang karena transparan demenlah pada datang ke Indomaret, demen ke Alfamart dan seterusnya. Nggak mau demen nama bisnis kita yang tertutup. Kan ada dewan ini terbuka tertutup nih. Begitu. Ini bisnis kita tertutup. Harganya berapa, Bang? 15.000 jeruk. 10.000 aja. Ya modalnya aja nggak dapet. Begitu. Gitu. Padahal untungnya belum banyak. Ini namanya tertutup. Gara-gara bohong ini nih menyebabkan rugi besok lusa. Kenapa? Kata teman kita, jangan beli sama Bang Anu, Bang Udin. Emang apa? Mahal banget, mana jeruknya asem semua lagi. Begitu.
Tuh. Itu penyebab kita. Maka dosa ini hubungannya dengan bisnis yang dikerjakan. Bisnis apa ini? Nah, inilah keberkahan yang bakal dicabut. Maka dalam Al-Quran itu innalladzina amanu law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakat minas sama wal ard. Andai penduduk negeri itu beriman bertakwa, kami berikan keberkahan yang banyak keluarkan dari bumi dan dari langit. Ini bagaimana? Tergantung daripada ketakwaan ini pada bagiannya. Kalau pejabat adil, kalau kita dagang yang jujur, kalau kita jadi pendidik yang benar, dan kalau kita jadi orang tua yang benar. Inilah bertakwa, ini berbeda-beda prosedurnya. Maka keberkahan itu bisa saja dicabut bila menyalahi prosedur yang ada. Maka itulah kalimat mencintai sesuatu melebihi mencintai Allah akan berimbas pada keberkahan itu menjadi hilang adanya. Maka bagaimana biar enggak hilang? Jadikanlah kecintaan kita kepada sesuatu sebagai bagian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau begitu caranya, kita keberkahan enggak bakalan hilang dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah lil 'abidil ghururi